Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Pikiran atau batin bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran atau batin kita. So, jadi manage your mind, kelola batinmu atau pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, di Manage Your Mind kita banyak mengenal tentang siapakah sebenarnya diri kita. Sehingga ketika kita bisa mengenali diri kita, kita mampu mengelola dan itu akan membuat hidup kita jauh lebih damai, jauh lebih tentram dan jauh lebih bahagia. Kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ada petunjuk yang berkata seperti itu. Baik, pemirsa Dharma TV, di zaman milenia ini mau nggak mau kita seperti sebuah kapal besar yang sedang melaju ke sebuah era yang baru. Apakah kita siap untuk memaknai, menyambut zaman ini, atau kita menjadi salah satu barang antik nantinya di zaman ini dan kemudian tersisih dari suatu era peradaban baru. Baik, kita akan bahas dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah dari FKUB, kedua-duanya, yaitu Bapak Dr. Andes Mahmud Ghazali, MSI. Beliau adalah dosen Unira Malang, pengurus FKUB Kabupaten Malang, dan kemudian Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang. Apa kabar Pak Mahmud Ghazali? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya? Waduh, sehat selalu ini, kayaknya keren banget nih Pak. Selalu pakai jas nih Pak? Iya. Kalau ngajar juga ngajar ya ini ya? Iya. Di Universitas Islam Raden Rahmat, Kepanjen, Malang. Itu jurusannya apa aja Pak di sana Pak? Ada 4 jurusan, 15 jurusan. Oke, ya, apa aja 4 itu? Fakultas. Wah, 4 kalau fakultas. disebutkan Pendidikan, banyak. fakultas ya, pendidikan ada, agama ada, sains teknologi ada, dan satunya adalah pendidikan. Untuk pendidikan guru maksudnya? Pendidikan guru ada PGSD, ada IPS. Agama, pendidikan guru agama pasti ada ya? Ada. Tapi hanya Islam kalau di sana? Enggak. Oh. Universitas Islam terbuka, siapa aja. Lintas agama boleh masuk. Sebab di situ banyak jurusan. Bagus. Siapa yang mau kuliah ya? Monggo kalau mau kuliah. Di Unira. Ya. Baik, yang kedua adalah Bapak Pendeta Krista Budi P. Andrea dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Apa kabar Pak Krista? Monggo disapa dulu. Baik. Salam sejahtera buat para pemirsa Dharma TV di rumah. Iya, baik. Sesuatu yang istimewa pemirsa bahwa kita kehadiran dari para pemuka agama dari 2 agama besar di negeri ini, dan tentunya ini akan sangat baik untuk kita berdiskusi dengan beliau-beliau ini karena kontribusi yang sangat besar akan bisa disampaikan melalui siar-siar agama. Baik, Pak Mahmud dulu ini. Pak, tema kita adalah membangun jati diri bangsa di era milenial. Dan seperti kita ketahui di tantangan di era global keterbukaan ini akan banyak sekali masuk budaya-budaya dari luar. Dan jika kebudayaan yang datang tersebut tidak diatur sedemikian rupa, maka bisa jadi akan melunturkan budaya kita yang asli. Seperti kita, kayak orang Jepang dulu kan juga punya budaya yang sopan, santun ya Pak ya, toleran, saling menghormati yang ada di tengah masyarakat kita Pak Mahmud. Bagaimana terutama generasi muda dan bagaimana dari sikap para senior ini ketika menghantar anak-anak muda menuju ke era global ini Pak? Terima kasih. Jadi kita bicara, tema kita hari ini adalah jati diri bangsa, ya. Jati diri bangsa. Apa sih jati diri bangsa itu? Ya. Atau jati diri itu? Jati diri itu sama dengan watak, karakter, kemudian kepribadian, sifat dan moral bangsa. Ya, ini yang membedakan dengan bangsa lain. Itu jati diri. Jadi bangsa Indonesia itu punya jati diri sendiri, Belanda juga punya jati diri sendiri, Amerika punya jati diri sendiri. Nah, jati diri bangsa Indonesia ini sudah dirumuskan oleh founder-founder kita, oleh pendiri negara kita, yaitu Pancasila, yang digunakan sebagai dasar negara. Itu sebetulnya sumbernya Pancasila itu digali dari
jati diri bangsa Indonesia asli. Ya. Pertama adalah Pancasila itu diambil dari sumber nilai-nilai agama. Ya. Yang kedua adat, yang ketiga budaya, dan yang keempat nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Itu dirumuskan akhirnya menjadi Pancasila. Seperti halnya ada nilai-nilai agama. Jadi bangsa Indonesia ini memang bangsa yang bertuhan. Sebab agama itu sumbernya dari ketuhanan. Tidak ada ketuhanan, tidak mungkin ada agama. Jadi bangsa Indonesia ini memang bangsa yang bertuhan. Walaupun saat itu agama belum ada, tapi bangsa Indonesia sudah percaya dengan adanya animisme, dinamisme. Kemudian ada agama masuk sampai 6 ini. Ini sudah cocok karena bangsa Indonesia ini memang jati dirinya, wataknya, cirinya itu memang bertuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini contoh. Akhirnya Pancasila itu 5 itu merupakan rumusan ciri khas bangsa Indonesia, watak bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan sifat moral bangsa Indonesia. Dirumuskan menjadi 5 Pancasila itu. Nah, dari 5 Pancasila itu antara lain ada sila yang memang ini bisa menjiwai dari semua sila-sila yang lain. Sila berapa itu adalah sila yang pertama dan sila kedua. Ya. Yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau 2 ini bisa manunggal jadi satu, manunggalnya iman dan kemanusiaan, insya Allah sila 3, 4, 5 itu ikut. Ya. Jadi intinya sebetulnya jati diri bangsa itu ada pada sila 1, 2 itu kena, yang lain itu kena. Ya. Sekarang itu kemajuan itu sudah maju semua. Pendidikan maju, teknologi maju, ekonomi maju, politik maju, keamanan maju. Yang mundur sekarang ini malah kemanusiaan. Yang kita rasakan ini. Ya. Maka jati diri bangsa Indonesia itu kalau keimanan dan kemanusiaan manunggal jadi satu. Ya. Itulah jati diri bangsa. Ya. Yang intinya di situ. Ya. Kemanusiaan yang mempunyai sifat adil tadi ya, kepribadian adil dan itu kalau beradab. Pokoknya sila yang pertama ketuhanan dan kemanusiaan itu harus manunggal jadi satu. Kalau itu sudah manunggal, itu insya Allah bisa bersatu, demokrasi, adil dan sosial. Iya, baik Pak Kris, kemanusiaan nih, berperi kemanusiaan. Kadang tanpa suatu musibah atau persoalan, jiwa kita tidak tersentuh untuk melakukan sesuatu. Kasus-kasus semacam gempa bumi ataupun tsunami mungkin itu membuat sifat-sifat luhur kemanusiaan kita atau positifnya itu tadi mulai hidup. Bagaimana kalau sebuah negara yang sudah makmur, sejahtera, damai-damai saja, apakah sifat-sifat kemanusiaan itu tidak luntur juga, Pak? Kalau kita tenggelam di dalam kenyamanan dan kemapanan, itu bisa rusak memang. Karena apa? Tidak ada stimulan yang menyebabkan rasa kemanusiaan itu muncul. Walaupun sebenarnya cita-cita atau idaman rasa kemanusiaan itu adalah mendapatkan rasa nyaman secara bersama-sama. Tetapi memang kadang-kadang Tuhan itu begitu adil ya, sehingga diciptakan sentilan-sentilan, stimulan-stimulan, supaya apa? Supaya perasaan ini dapat terpelihara dan terawat senantiasa. Sehingga ini membuat kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan itu macam-macam karena kapasitas setiap orang berbeda, kemampuan setiap orang berbeda. Ketika sama-sama menghadapi problem yang sama, cara mengatasi bisa berbeda. Nah, perbedaan ini kalau tidak ditata kelola dengan baik itu bisa menimbulkan konflik.
Nah, tetapi justru di sini asiknya, maka perbedaan itu harus dikelola supaya dengan demikian kemanusiaan kita tetap terpelihara dengan baik. Sebab selama kita masih menjadi manusia, satu dengan yang lain itu bahkan sampai dengan skala personal itu berbeda. Bahkan kembar identik itu tidak ada yang benar-benar identik. Pasti ada perbedaan. Kenapa? Pengalamannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, persepsinya berbeda. Nah, ini yang menarik. Jadi kemanusiaan itu sendiri sebenarnya adalah berkah yang harus dirawat dan dipelihara senantiasa. Ya. 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 Jadi perbedaan itu asik ya Pak? Asik. Asik. Justru Ya. lek gak berbeda, lek podo kabeh kira-kira bosen nggih Pak? Ya. Bosen kita melihat sesuatu yang sama seperti itu. Ya, baik. Pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan bahas kelanjutan dari pembicaraan kita bagaimana sebenarnya jati diri bangsa di era milenial ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi beserta dengan Pak Mahmud dan Pak Pendeta Krista. Waduh, ya ini ngomong-ngomong dari Malang semua ini. Ya. Asli Arema. Arema. Woi. Saya bukan, saya Kediri. Oh, Kediri. Kediri kalau nggak salah yang menyerang kita deh Singosari. Balik perang iki. Gak diserang, gak lahir Mojopahit ya Pak ya. Gak lahir Mojopahit, gak nyatu iki Nusantara. Ya. Di balik negatif kadang-kadang, bukannya malah kadang-kadang di balik sesuatu yang negatif ada hikmah positif. Seperti itu mungkin kalau kita menyadari hukum sebab akibat. Baik, kembali kepada milenia ini tadi ya, Pak Mahmud. Perkembangan teknologi yang seperti ini, bagaimana metode pendekatan kepada terutama generasi milenial? Mungkin kalau generasi milenial itu generasi cucu kali ya Pak Mahmud ya? Pak Mahmud udah punya cucu belum? Sudah 5. Gimana mereka terhadap simbah ini? Duh, sayang. Nah, bagaimana pendekatan sama generasi? Kita yang nyata-nyata aja deh, iya kan? Bagaimana pendekatan dari simbah yang old ini, yang dari generasi tua, kepada yang, ya apa gitu Pak? Jangan sampai dia kebarang antik loh Pak. Ya gini ya, kembali kepada jati diri tadi. Ini pertanyaannya, apakah jati diri bangsa Indonesia itu masih utuh? Terus mengajarkan kepada si anak-anak milenial iki lho piye? Nah, jadi masih utuh. Atau memang ada tanda-tanda lah, tanda-tanda mau longsor. Istilahnya saya buat longsor lah. Ya. Ya, rotok-rotok ngeri deh. Aduh, ya benar ngeri berarti ya. Ya, ada tanda-tanda kelongsoran. Kalau memang negara kita ini negara berkembang, semua negara yang lain berkembang. Tapi berkembangnya itu ke arah mana kan gitu loh. Kok berkembang? Hanya berkembang. Sekarang yang paling penting berkembang itu ke arah mana? Kita itu punya jati diri bangsa Indonesia. Arah kita itu ke jati diri bangsa Indonesia. Jangan kita ini berkembang maju, tapi bahkan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Jadi perkembangannya ke jati diri itu Ya. sebenarnya tujuannya ya. Jadi pertanyaannya apa sekarang ini masih ada? Ininya masih ada jati diri bangsa Indonesia itu, tapi sudah mengalami ya kelongsoran. Tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda itu. Kelunturan. Antara lain tanda-tanda itu ilmu di Indonesia, ilmu itu sekarang ini belum sampai yang namanya kearifan itu tadi yang sudah sampaikan tadi. Hukum, kita bicara hukum itu belum sampai yang namanya keadilan. Ya. Kita ini saya ngomong tanda-tanda Pak. Ya. Tanda-tanda. Kita bicara masalah ekonomi. Ekonomi kita ini belum sampai kepada pemerataan. Hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Ya. Gitu. Ya. Belum sampai merata kita bicara ekonomi. Ya. Kalau kita bicara masalah persatuan katakan, yang kita dambakan bisa bersatu, Bhinneka Tunggal, itu belum sampai kepada kekokohan. Ciambiar. Masih ada terjadi. Di ambiar. Ya, antara lain masalah tawuran antara kampung, kadang-kadang ya di sekolahan itu. Itu biasa Pak kalau gitu Pak. Tapi kalau sudah antar suku itu menurut saya sudah kemunduran Pak.
Makanya Iya, toh, ini mengut jati diri. Jati diri bangsa itu senang bersatuan gitu ya, sila ketiga loh. Ya. Nah, tapi belum sampai kekokohan. Ya. Bicara masalah agama, ada 6 agama di Indonesia ini. Kadang-kadang belum sampai kepada kenyamanan. Ya. Di intern agama, seagama kadang-kadang nggak nyaman gitu. Betul. Sebab di masing-masing agama itu ada paham ini, ada paham ini. Di Islam saja itu Ya. yang besar itu ada NU, ada Muhammad. Iya. Ya. Mungkin di agama Kristen di Pak Pendeta juga begitu. Sama. Nah, sama. Tapi untung kita punya semboyan Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Kalau kita bicara masalah kekuasaan atau pemerintah, ya, belum sampai namanya ya istilahnya ya pengayoman lah. Ya belum sampai 100% itu pemerintah itu ngayomi itu. Bangsa Indonesia negara demokrasi, politik. Kadang-kadang yang diayomi ya golongannya Golongan saja. tertentu ya. Golongannya saja itu. Kemudian kalau bicara masalah pemimpin di Indonesia ini, pemimpin apa saja itu. Ya kalau kita lihat ya belum sampai kepada keteladanan. Ya, kualitasnya masih di situ. Belum. Sekarang mana sih diteladani? Yang diteladani mana? Apalagi masih tambah lagi kenakalan remaja, gitu. Ya, biasa itu, Pak. Narkoba. Kenakalan orang tua itu loh yang nggak biasa, Pak. Kenakalan bapak-bapak. Narkoba, Itu kenakalan bapak-bapak. kebablasan. Kemudian radikalisme, belum pengerusakan dan pembakaran hutan. Waduh. Ya. Ini Itu luar benar-benar biasa. tuh. Ini. Ini adalah saya katakan tanda-tanda ini. Longsor itu tadi ya. Tanda-tanda. Lah ini segera ada obatnya ini. Obatnya apa? Harus kembali kepada jati diri Bangsa. Indonesia. Kepada apa? Ya Pancasila. Intinya apa? Sila pertama dan sila kedua. Ya. Jadi semakin jauh kita Jati dari diri jati diri itu tadi, terjadilah Semakin kekisruhan mudah itu ya. hancur, ya. Kisruh Ya, gitu kembali ya. kepada manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Insya Allah beres semua. Dan semua agama sebenarnya inti dari ajarannya seperti itu. Ya Pak. itu. Apa kok jadi mecah-mecah kekaru-karuan itu? Nah, Dasarnya itulah. apa? Ya manusia itu kan punya nafsu. Ya semua lah Pak punya nafsu. Bicara Pak. masalah Persepsinya kan persepsinya, masing-masing maaf. beda. Multi tafsir. Ya memang ya Tuhan itu membuat memang berbeda-beda. Andai kata tidak Sama. berbeda malah jelek. Contoh, Bosan. kalau Allah membuat manusia itu laki-laki saja. Nah, saya dengan Mbak Krista ini juga susah. Kalau perempuan saja, sama ya susah. Ya betul, kosong-kosong. Apa satu-satu? Gitu. Jadi memang Allah membuat ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan. Wah, perbedaan memang Allah itu tidak mudah membuat satu nggak berbeda itu tidak kesulitan. Tapi Allah itu membuat, Tuhan itu membuat berbeda. Ya, Pak Kris, Baik. bagaimana pemahaman agama di lingkungan penjenengan? Iya. Apakah sudah mencapai pengajaran kepada jati diri iku saja ini sementing siar itu ya. Iku loh inti nih. Jadi godaan untuk menjadi eksklusif itu memang selalu ada di dalam setiap agama. Apakah itu bukan karena propaganda kecap nomor 1? Nah lah iya, makanya godaan untuk Karena kecap nomor loro. menjadi triumphalis ya, menjadi Itu kan sesuatu yang selalu menang. bahasa propaganda itu Iya. sebenarnya. Itu memang sangat tinggi godaan di dalam setiap agama. Ya. Terlebih ketika dia berkelindan dengan yang namanya kekuasaan. Ya. Kalau diterjemahkan ke wilayah negara namanya politik. Nah itu sudah, jadi agama itu semakin jauh dari cita-citanya yang semula untuk menumbuhkan perdamaian. Ya. Lah untuk Indonesia ini konteks dasarnya kan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, apa yang bisa menghubungkan, merelasikan keberagaman yang luar biasa ini? Kearifan lokal masing-masing itu ada benang merahnya ternyata, yaitu kesadaran untuk bertuhan. Ya, kesadaran bertuhan. Jangan dikira bahwa
bangsa ini baru mengenal Tuhan ketika agama-agama impor itu datang. Ya. Oh tidak, mereka sudah mengenal. Ya. Hanya mungkin cara mempersepsinya berbeda dengan yang diajarkan oleh agama-agama yang datang kemudian ya. Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Islam, Katolik, Protestan, itu kan berbeda-beda caranya. Nah, tetapi kesadaran bertuhan ini yang kemudian, oh ternyata walaupun berbeda, itu kita memiliki kesadaran terhadap the supreme being itu sangat kuat. Ya. Makanya Pancasila 1 Juni di mana ketuhanan itu semula ada di nomor 5, pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati untuk menjadi sila pertama. Menjadi landasan dasar. Menjadi landasan dasar. Itu yang menyatukan semua komponen yang beragam tadi, yang bineka. Nah, tetapi ketuhanan saja tanpa kepedulian yang real, yang nyata, itu tidak ada gunanya. Kita hanya ada di awang-awang. Itulah sebabnya maka ketuhanan kan perlu dilandasi oleh kemanusiaan. Ya. Iya, Ya. Supaya ada implementasinya itu bagaimana itu. Ya, Pak Kris, di gereja Pak Kris, apakah anak-anak muda pernah diajak berdiskusi tentang hal ini? Ya, ini kan sesuatu yang penting. Seperti nilai-nilai kemanusiaan, mungkin kalau di dalam Islam ada yang misalnya menyantuni fakir miskin, janda. Itu kan sebenarnya menimbulkan sisi kemanusiaan kita yang harus terus dihidupkan. Kalau enggak, manusia kan seperti kayak robot lama-lama dengan teknologi. Betul. Semuanya ini. Bagaimana? Adakah jadi kalau di gereja kami itu ada gerakan golek sedulur. Nah, namanya itu karena kami gereja Jawa sehingga namanya juga menggunakan istilah Jawa. Kami bukan hanya mengumpulkan sembako atau bantuan-bantuan ketika terjadi bencana alam, tetapi kami juga mengajak mulai dari anak-anak itu supaya bisa memiliki perhatian kepada orang lain. Pada bulan Juli yang lalu, remaja-remaja GKJW kita giring untuk live in tinggal di pondok pesantren Ngalah. Di mana itu? Pasuruan, di bawah asuhan Yai Soleh Badruddin. Wow, keren. Nanti tolong diceritakan ya. Tapi saya cut dulu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, bagaimana rekan-rekan remaja dari gereja Jawi Wetan berlibur atau menginap atau live-in di pondok pesantren. Kita akan dengar ceritanya dari Pak Krista setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda yang berada di Jombang, Madiun, Kediri, Malang Raya, semuanya yang bisa menangkap siaran kami dari Dhamma TV Selalu Damai di Hati. Dan jangan lupa, kami ada streaming yang bisa Anda lihat di seluruh dunia. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita tadi berbicara tentang apa yang disebut membangun jati diri. Apa sih sebenarnya jati diri bangsa kita? Ini yang harus benar-benar ditancapkan di diri kita sendiri, yaitu di bangsa di era milenial ini. Tadi Pak Pendeta Krista sedang menceritakan bagaimana suatu giat yang membangun sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau sila kedua itu ya. Bentuknya adalah live-in di pondok pesantren. Ini ceritanya gimana nih? Saya jadi kepo juga nih. Kepo ini. Pengen tahu. Jadi kami sadar bahwa yang namanya persatuan itu harus dipelihara betul. Dan kemanusiaan itu harus distimulirkan, dirangsangkan kepada anak-anak itu sejak dini. Nah, salah satu kegiatan kami adalah mengumpulkan anak-anak ini dari seluruh GKJW yang ada. Lalu kami kumpulkan untuk kita giring bersama-sama menginap selama 3 hari 2 malam di pondok pesantren yang sangat besar di Ngalah ya, namanya Pondok Pesantren Ngalah, diasuh oleh Yai Haji Soleh Badruddin. Nah, mereka dan beliau tuh sangat welcome dengan kehadiran ini.
Nah, selama 3 hari 2 malam itulah kami mengadakan kegiatan bersama, termasuk di dalamnya adalah peduli terhadap bumi. Apa bentuknya? Kita tanam pohon bersama. Jadi anak-anak ini diteladankan kepada mereka bahwa bumi itu tidak memandang agama. Jadi kalau bumi ini menjadi kering kerontang, apapun agamanya akan terkena juga azabnya gitu ya, dalam tanda petik. Tetapi kalau kita mau memelihara kehijauannya, kerindangan pohon-pohonnya atau sumber airnya, ya ayo kita bersama-sama lakukan. Maka kami lakukan penanaman pohon bersama di lingkungan pondok pesantren itu supaya menjadi rindang, supaya tanahnya juga menjadi kembali subur, tidak terlalu gersang lagi. Nah itu, disitulah terjadi yang namanya komunikasi di antara mereka. Silaturahmi kata Pak Iya, Mahmud, kalau dalam bahasa Arabnya itu silaturahmi. Kemudian kita juga di sana menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, ya. Mereka melihat bagaimana kawan-kawan yang berbeda agama itu sembahyang, berdoa. Nah, ketika kita bisa memahami, maklumi orang lain beribadah dengan cara yang berbeda, muncul di situ penghargaan terhadap keragaman. Nah, setelah itu sebaliknya yang terjadi, kawan-kawan dari pondok pesantren itu kita bawa ke GKJW, lingkungan GKJW. Mereka juga di sana dikenalkan bagaimana gereja itu hidup, ya, bagaimana orang-orang Kristen itu hidup, sehingga bisa saling melihat. Nah, selama ini kekurangan kita, pertama terhadap kaum milenial, kita memberikan stigma buruk dulu kepada mereka. Bahwa mereka berbeda, tetapi janganlah para milenial itu diberikan stigma buruk dulu. Mereka perlu dihargai bahwa mereka berbeda, memang zamannya berbeda. Dan kalau kita mau telusuri lagi, perbedaan itu bisa juga kita yang menyebabkan, terutama ketika kita belajar menjadi pintar, kita mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi yang tujuannya untuk memudahkan manusia, begitu tercipta alat-alat yang begitu mudah, memang bukan kita yang menikmati, tetapi anak cucu kita ini yang menikmati. Nah, begitu mendapatkan kemudahan, mereka kemudian masing-masing itu tersegregasi, terpisah, teralienasikan satu dengan yang lain. Nah, dengan cara peneladanan yang komprehensif seperti ini, holistik, anak-anak jadi tahu bahwa perbedaan itu bukan lagi ancaman. Perbedaan itu adalah harta kekayaan yang harus terus dirawat. Nah, dari situ kemudian nanti kita berharap ketika mereka besar, ketika krisis air minum itu semakin tajam, mereka bisa memberikan solusi-solusi secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Iki sumber airnya wong Kristen, iki sumber airnya wong Islam. Pamale mundur mana? Mundur mana iki? Jangan batu. Luar biasa. Saya mendengarkannya aja sukacita rasanya ya Pak. Benar ya Pak ya? Sukacita rasanya seneng gitu kalau ternyata biarpun kemajuannya teknologi udah sampai kemana, tapi ternyata sisi hakiki jati diri itu tetap hidup sebenarnya ya Pak Mahmud. Apa yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan itu Pak? 4 pilar kebangsaan itu: 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, 3 NKRI, 4 Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 4, Pancasila tadi kita sudah cukup bahas ya Pak ya. Kalau Undang-Undang Dasar 45, apakah memang undang-undang itu baku Pak? Kok kayaknya ada yang berusaha untuk ini harus diperbaiki atau apa gimana Pak? Memang Undang-Undang Dasar 45 itu menurut sejarah itu pernah berubah-ubah. Mulai tahun, kalau menurut sejarah loh itu, menurut sejarah mulai tanggal 18 Agustus
1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 45. Yang di dalamnya itu termasuk Pancasila. Di dalam pembukaan alinea keempat. Itu Pancasila di situ. Jadi sekaligus tanggal 18 itu adalah disahkan Undang-Undang Dasar 45 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi dalam perjalanan Undang-Undang Dasar 45 ini kan tidak bisa mulus. Sebab waktu itu adalah terjadi perang fisik, di mana tentara sekutu datang, kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya tercurah untuk menghadapi perang fisik melawan tentara sekutu. Itu hanya berlaku sampai 4 tahun, Undang-Undang Dasar 45 ini, karena kita menghadapi perang fisik. Kemudian belum yang dari dalam, contoh, masih ada yang jegal, dari luar itu musuh yang dari luar, dari dalam masih ada. Ya pernah, yaitu kawan kita ini komunis, itu kita ini berontak, itu karena ingin negara kita menjadi negara komunis, tidak setuju dengan negara ketuhanan, kan gitu waktu itu. Jadi dari luar itu ancaman, dari dalam juga jegal gitu, sehingga praktis Undang-Undang 45 enggak. Kemudian ganti lagi menjadi Undang-Undang Serikat, Undang-Undang Dasar Serikat, karena negara kita waktu itu menjadi negara serikat bagian-bagian, ada 16 bagian negara di Indonesia. Jadi ada negara di dalam negara. Sehingga undang-undang dasarnya berganti Undang-Undang Dasar. Jadi kayak negara federal gitu ya Pak ya? Iya, seperti Amerika Serikat. Iya. Zaman RIS ya, tahun 50. Kemudian setelah itu ganti lagi. Saat itu Undang-Undang Dasar kita harus ganti, maka kalau ganti harus menunjuk, yaitu dia namanya waktu itu Badan Konstituante. Badan Konstituante ini yang diserahi oleh Pak Presiden Soekarno untuk membuat undang-undang dasar. Akan tetapi selama kurun waktu tahun 50 sampai 59 ini tidak terjadi. 2,5 tahun sidang tidak berhasil, akhirnya Pak Karno mengeluarkan dekret itu, dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Intinya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Setelah dekret Presiden sampai 98 terjadilah pergantian, yaitu era reformasi. Era reformasi. Jadi UUD 45 dilaksanakan dekret Presiden sampai era reformasi. Baru ada perubahan amandemen reformasi 4 kali. Itu amandemen pertama tahun 99. Amandemen perubahan lagi tahun 2000. Setiap tahun 2001 amandemen lagi, 2002 amandemen lagi. Jadi Undang-Undang Dasar 45 memang mengalami perubahan, mengikuti sesuai dengan kondisi zaman dan tuntutan masyarakat yang sudah berubah gini. Akan tetapi ada yang tidak boleh dirubah. Satu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah, itu kesepakatan. Yang kedua, bentuk negara. Bentuk negara, NKRI ini tidak boleh dirubah. Maka ada semboyan NKRI harga mati itu. Ya, itu walaupun sekarang kan provinsi ya Pak ya, nggak mungkin masuk seperti Serikat Negara Federal lagi. Mungkin nggak? Otonomi tetap kita NKRI. memang otonomi daerah. Otonomi daerah, tapi otonomi yang memang dibatasi. Kalau tidak dibatasi ya nanti akan menjadi raja-raja di daerah. Malaysia? Ya, Malaysia gitu. Apa ya itu? Gak biar mana dong? Ya itu memang tuntutan reformasi. Otonomi daerah termasuk amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu. Gak mungkin ya jadi kerajaan-kerajaan lagi? Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita pertahankan sampai kiamat. Gitu ya? Kalau menurut saya tidak hanya sekedar harga mati, NKRI itu adalah hakul yakin, Wis paling ideal ini. Sudah paling ideal. Tapi pemimpin daerahnya pada korupsi gitu. Tidak ada negara kesatuan itu di dunia ini. Cuman di kita aja. Mengapa negara kesatuan? Karena negara kita ini memang majemuk.
Bhinneka Tunggal Ika. Dan kepulauan lagi ya? Kepulauan ada 17.540, hampir 1.000 lebih suku, ada 700 bahasa daerah, ada 6 agama. Ya. Kalau tidak dibuat negara kesatuan, gimana? Nggak tahu Pak, tapi anak-anak milenial mungkin punya pemikirannya sendiri Pak. Siapa yang tahu kita di depan sana. Oke, kita nanti akan bahas. Baik pemirsa Dharma TV, seru sekali pembicara dengan beliau-beliau ini. Kayaknya 1 jam kurang deh. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind, dan pembicaraan sebenarnya semakin seru, tapi kita sampai juga di segmen keempat. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain, tapi masih di membangun jati diri bangsa di era milenial. Pak Kris, kalau melihat bagaimana informasi begitu terbuka di era global, dan apapun dari pelanggaran moral, ya, amoral yang menurut kita itu melanggar moral, tetapi di negara lain enggak kok gitu. Itu kan sudah menjadi sebuah interaksi antar budaya dan jati diri masing-masing bangsa. Bagaimana kita tetap menjaga jati diri bangsa kita, Pak? Ya, yang pertama kita harus menyadari bahwa risiko dari kita menerima konteks global itu adalah adanya tukar-menukar nilai, terutama nilai-nilai moral. Karena nilai moral itu terbentuk sesuai dengan konteks dari bangsa masing-masing. Ya. Nah, tentu kita punya nilai-nilai moral sendiri. Betul. Dan khusus. Nilai-nilai moral kita terjadi karena konteks global yang konteks beragam yang kita alami. Sehingga sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang mudah menerima, mudah merangkul. Ya. Terlebih lagi bangsa kita itu adalah bangsa yang subur. Ya. Sehingga soal makanan, soal minuman tidak terlalu jadi masalah. Ini agak berbeda dengan bangsa-bangsa kontinental atau bangsa-bangsa daratan, di mana kondisi alamnya itu kelembabannya rendah, titik-titik air di udara rendah, sehingga agak sulit menumbuhkan tanaman-tanaman pangan. Ya. Jadi bisa disadari kalau di tempat-tempat seperti itu orang mudah sekali berperang dalam rangka berebut air dan makanan. Ya. Maka nilai moral yang terbentuk itu adalah nilai moral yang cenderung biner. Iya, bolo apa mungsuh. Seperti. Kalau di kita kan tidak. Orang Jawa punya sedulur papat limo pancer. Ya. Semua itu adalah saudara. Bahkan yang berbeda, jangankan manusia yang berbeda, lawang demit aja dianggap dulur. Iya. itu kan sangat berbeda. Itulah sebabnya kita sangat menghargai orang lain. Muncullah di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam ini konstruksi toleransi dan kesantunan yang luar biasa. Ya, jadi sebenarnya radikalisme nggak ono toh saja nih. Harusnya. Hanya disiar-siarkan, medsos dibesar-besarkan gitu. Iya, jadi di kita itu tidak terbiasa menjadi radikal, orang hanya berdikotomi secara berpikirnya. Musuh apa bolo nggak bisa begitu. Nggak se-ekstrim itulah. Nggak bisa. Karena alamnya memang juga tidak begitu ya. Kita terbiasa berbagi, berbagi minum, berbagi air, kan begitu. Tapi di mereka kalau ada orang datang itu dicurigai dulu. Ini oaseku, ini sumurku, sumur kami di desa. Kan setiap desa itu tidak setiap rumah punya sumur seperti kita. Kalau kita berbagi, nenek moyang kita mengajarkan dulu di depan-depan rumah itu selalu ada kendi dipakai. Siapapun kenal gak kenal lewat situ butuh minum di. Nah itu kan sesuatu yang luhur dan mulia. Nah kenapa sekarang menjadi begitu individual? Nilai-nilainya, ya buat mereka misalnya kesantunan untuk maaf ini, kesantunan untuk kawin mawin gitu ya. Kalau di kita itu kan ritualnya agak banyak. Betul. Ribet kalau anak sekarang ngomongnya. Tapi memang itu sebenarnya untuk menghargai
proses yang harus berlangsung. Betul. Nah, kalau di tempat-tempat yang gersang, tempat-tempat di mana peperangan itu mudah terjadi, Kesuwen wis. itu kan kesuwen. Selah ongkep. Iya. Ini yang penting segera punya anak, apalagi anak itu harus laki-laki. Untuk perang lagi. Untuk perang lagi, kepentingannya pun begitu. Oke. Ini sekarang dengan konteks global ini dipertemukan. Ya. Nilai-nilai moral yang berbeda itu dipertemukan. Mestinya kita tetap dengan nilai-nilai dasar moralitas kita yang menghormati perbedaan dan kesantunan, ya. Mungkin bahasa konservatifnya itu merawat atau memelihara tradisi, ya, bahasa konservatifnya. Tapi sebenarnya tidak, itu cara menghormati, ya, cara menghormati di wilayah atau tempat-tempat subur memang begitu, orang tidak terburu-buru. Ya benar. Jam karet samban. Iya, kadang-kadang malah jam karet, ya kan. Nyantai aja. Begitu masuk zaman sekarang milenial yang semua ditentukan oleh waktu, bahkan mainan aja, game itu kan ada waktunya. Ya. Kalau dulu orang bendan mulai pagi sampai malam nggak ada yang gobak sodor, nggak ada waktunya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita perlu memang menyesuaikan diri, tapi problem kita adalah bagaimana penyesuaian diri itu dilakukan tanpa harus kehilangan kesantunan-kesantunan yang sudah dipelihara selama ribuan tahun, ya, melalui nenek moyang kita. Nah, Pancasila itu sesuatu yang luar biasa. Itu ada nilai-nilai kesantunan juga yang harus dipertahankan di sana dan diajarkan di sana. Ya. Apakah itu Pak Mahmud itu bisa dilakukan melalui pendidikan? Ya, bagaimana guru-guru, dosen-dosen mengambil benang merah dari nilai-nilai moral itu dan Pancasila, Pak. Dan pelajarannya justru yang disampaikan. Bagaimana? Jadi apa yang sampaikan Pak Pendeta Krista tadi yang benar. Sesungguhnya apa sih tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan? Kembali ke situ. Jadi masing-masing agama mungkin sudah tahu apa sih tujuan Tuhan yang menciptakan manusia ini. Kalau di agama Islam memang ada dalil surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibudun. Beribadah. Ngabdi. Abdi itu adalah pelayan, hamba. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah jadi pelayan, jadi abdi. Abdi kepada siapa? Satu, abdi kepada Allah, kepada Tuhan, pelayan ketuhanan. Ya. Yang kedua adalah pelayan kemanusiaan. Yang ketiga adalah pelayan kealaman. Gitu. Jadi tiga ini. Ya. Tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan hanya sebagai pelayan ketuhanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Ya. Pelayan ketuhanan ini adalah Tuhan ini sumber dari agama. Di Indonesia ada 6 agama ini. Jadi semua agama ini harus bersatu, harus rukun. Gitu. Bukan bersatu agama yang rukun. Ya. Antar umat beragama. Tujuannya podo saja nih. Toleransi umat beragama, bukan toleransi agama. Kalau toleransi agama nanti Pak Krista nanti ke gereja, saya ikut ke gereja. Ya, gerejanya Jawi sekarang. Bikin sendiri dia. Saya ke masjid, Pak Krista ikut masjid, itu namanya toleransi agama. Yang menghormati itu adalah umatnya. Umatnya. Boleh tadi itu bertandang ke pesantren, melihat kehidupan. Ya, boleh kan, Pak? Terus lihat itu. Loh, boleh, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah pelayan kemanusiaan. Pelayan kemanusiaannya kita harus menghargai, tolong menolong, bantu membantu. Kepada manusia siapa? Semua manusia di dunia ini. Ya. Tidak membeda-bedakan. Tapi ono larangan, tidak boleh membangun gereja di wilayah ini. Menurut Bapak kemanusiaan nggak itu? Nah, itu semua
itu kan negara. Negara itu memberikan fasilitas, bahkan ada namanya undang-undang ya, peraturan bersama. Dua menteri SKB, peraturan menteri bersama, menteri dalam negeri dan menteri agama. Nah, jadi mendirikan tempat ibadah itu sudah ada aturannya. Nah, tidak boleh itu di situ ada basis Islam, kemudian Kristen hanya cuma satu, tapi mendirikan gereja. Sehingga ini membuat keruwetan dan ketidaknyamanan kan di sini. Oleh sebab itu Forum Kerukunan Umat Beragama salah satunya tugasnya adalah ini mensosialisasikan masalah pendirian tempat ibadah. Contoh, kalau ingin mendirikan tempat ibadah apa saja itu, ya, baik di Kristen, di Islam, apa saja, itu harus memenuhi syarat. Ada panitia, tanahnya tidak sengketa, jelas itu ada panitianya. Kemudian disetujui oleh lingkungan situ, jumlahnya 60 kakak. Kemudian penggunanya itu 90. Kalau sudah kondusif, ada surat keterangan kondusif dari desa maupun kecamatan. Diajukan nang ke FKUB ninjau, gitu loh. Ninjau bener nggak ini? Setelah itu memberikan rekomendasi. Kalau oke rekomendasi, langsung ke Bupati sama Kemenak, turunlah yaitu surat mendirikan bangunan, IMB, izin mendirikan bangunan. Oke, Pak Mahmud, itu nanti kita bahas di tempat lain lagi. Terus tadi satu lagi kealaman. Singkat aja. Lah, kita ini nggak bisa hidup tanpa alam. Ada hukum alam lagi. Hukum alam. Bagaimana kita tidak melayani alam ini? Uang Tuhan itu membuat alam itu hanya untuk manusia. Ya, dan kita bagian dari alam. Kita lahir itu sudah ada alam ini, ada udara, sudah dicukupi oleh Tuhan. Ya. Kita hidup karena alam ini. Tanpa alam ini, kira-kira tidak bisa hidup. Contoh, kalau di sini tidak ada udara misalnya, apa bisa kita nanti hidup? Sedoten tapi ojo ditokno. Sedoten tapi ojo ditokno. Jadi jangan sampai merusak alam. Harus melayani alam, ketuhanan, kemanusiaan, dan alam. Aduh, luar biasa sekali pembicaraan kita. Mohon maaf karena waktunya juga yang terbatas. Nggak bisa ditambah nih, Bu Produser. Jadi membangun jati diri bangsa di era milenial, kembalikan pada Pancasila tadi jati dirinya ya Pak Mahmud, dan tentunya dari Pak Kris tadi bagaimana saling mengenal di antara agama dan agama, ya, tak kenal maka tak sayang katanya gitu, karena kita berada pada bumi yang sama, meminum air yang sama dari bumi yang sama, mataharinya juga cuma satu kita pakai bersama, udaranya juga satu jagat semesta kali ya, kita hidup bersama-sama. Jadi sebenarnya kita sering mengada-ngada tentang pertikaian dalam perbedaan. Seharusnya kita saling melihat bagaimana indahnya perbedaan sebagai kreativitas Allah yang maha tunggal yang meliputi segalanya. Seperti itu kira-kira ya Pak. Baik pemirsa Dharma TV, kembalikan jati diri anak-anak bangsa semuanya, dari yang senior sampai yang junior milenia, bahwa kita punya jati diri bangsa adalah Pancasila. Jangan mengurangi kualitas jati diri. Tujuan kita adalah semakin membuat jati diri kita semakin berkualitas. Baik pemirsa Dharma TV, sebuah perjuangan tanpa pengorbanan tidak akan menghasilkan hal-hal yang dramatis. Dramatis itu penting karena itu membuat semuanya menjadi lebih seru, lebih asik seperti itu. Dan inilah dunia panggung sandiwara. Dan kita semuanya melaju ke sebuah era baru. Mungkin suatu saat Indonesia menjadi mercusuar dunia, pusat pengetahuan bangsa-bangsa, pusat pengetahuan kehidupan bangsa-bangsa, karena memang keanekaragaman yang luar biasa di sini, dan itu patut kita jadikan sesuatu kebanggaan dan kebahagiaan dari keindahan ini. Baik, pemirsa Dharma TV, saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.